Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, Bapak akan memberikan penjelasan mengenai materi matematika. Kebetulan materi kita hari ini adalah tentang cara mengerjakan soal EPB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima, di mana nanti untuk mendapatkan faktorisasi primanya kita bisa menggunakan pohon faktor ya. Di video sebelumnya Bapak juga sudah pernah menjelaskan bagaimana cara menentukan EPB, bagaimana cara menyelesaikan KPK, tapi dengan cara yang sebenarnya lah. Jadi kalau kemarin untuk yang EPB-nya kita bisa gunakan faktornya, terus ambil bagian yang paling besar. Sedangkan untuk KPK kemarin kita bisa gunakan kelipatan. Kemarin kelipatan itu adalah nama lain dari perkalian. Terus kita ambil bagian yang paling kecil kalau ada nilai yang sudah sama. Sebelumnya silahkan di like dan subscribe Abdul Mujib Ridho, dan silahkan di share, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pembelajaran dari pembelajaran yang Bapak sampaikan melalui video matematika ini. Nah, sebelumnya yang harus kita perhatikan adalah ini ada tips di sini untuk mengerjakan EPB. Pertama, kalian harus mencari nilai yang sama ya. EPB itu yang dicari adalah nilai yang sama. Tapi kalau ada yang sama, pangkatnya berbeda, ambil pangkat yang paling kecil ya. Jadi lawan dari B itu kan besar. Nah, lawan dari besar adalah kecil. Jadi sama dan kecil. Terus untuk KPK, kita ambil semua. Kalau ini kan sama. Kalau KPK itu semuanya diambil. Cuman kalau ada yang sama, nanti ambil yang paling besar gitu ya. Jadi ambil semuanya, terus ini ambil yang besar. Kalau EPB lawan dari kecil adalah besar. Kalau EPB sama, cuman yang kecil diambil. Kalau KPK semuanya diambil, tapi yang paling besar yang diambil nanti kalau ada yang sama. Lawan dari kecil adalah besar, lawan dari besar adalah kecil, jadi kebalikannya. Langsung aja kita mulai dari contoh soal pertama. EPB dan KPK dari 12 dan 24 adalah, nah iyalah, gimana cara mencarinya? Pertama kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 12 dan 24. Gimana cara mendapatkan faktorisasi primanya? Kita bisa menggunakan pohon faktor. Bapak siapkan dulu angka 12 dan 24-nya. 12, 24. 12 kalau kita pohon faktorkan kan, karena dia adalah bilangan genap, berarti bisa dibagi 2. 2 kali berapa supaya 12? 2 kali 6. Kita bagi 2 lagi, karena 6 bisa dibagi 2. 2 kali berapa supaya 6? 3. Sehingga faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, dikali 3. Ingat ya, faktorisasi itu bentuknya perkalian. Kalau faktor prima, bentuknya koma aja. Terus kalau yang nomor yang 24, gimana cara menentukan faktorisasi dari 24? Sama nih, kita bisa menggunakan pohon faktor. Kita bagi 2, 2 kali berapa supaya 12? 2 kali 2, 12. Nah ya kan, 2 kali berapa supaya 12? Tadi 24, 2 kali 2 kali berapa sampai 24? 2 kali 12. 2 kali berapa supaya 12? 2 kali 6, 2 kali 3, dan seterusnya. Gak ada lagi ya. Berarti faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Udah. Baru kita bisa menentukan nilai dari EPB dan KPK ya. EPB dan KPK. EPB itu tadi apa? Yang dicari adalah yang sama. Yang sama di sini kebetulan ada 2 dan 2. Tapi kalau dia yang sama, ambil yang paling kecil. Yang paling kecil siapa? 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? 2 pangkat 2. Kita tulis 2 pangkat 2 pada EPB dikali, kebetulan 3 juga sama. 3 mana yang sama? 3 atau 3? Kalau sama kedua-duanya ya udah ambil salah satunya aja. Tapi kalau beda pangkat, ambil pangkat yang paling kecil. Ingat ya, besar lawannya kecil. Sehingga kalau kita tulis ulang, 2 pangkat 2 berapa? 4 dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi EPB-nya adalah 12. Gitu. Sekarang lanjutannya KPK ya. Agak sedikit ketinggian Bapak menaruhnya. Kalau KPK itu ambil semuanya diambil. Ada angka 2, ada angka 3. Ambil 2-nya dulu. Tapi ambil yang paling besar. 2 ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3, ambil yang paling besar. Yang mana yang pangkatnya paling besar? 2 pangkat 3. Nah, ini KPK nih. 2 pangkat 3 dikali 3-nya juga diambil, kan ambil semuanya. 3 yang mana diambil? Ambil salah satunya aja. Sehingga 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2, 8. Kali 3 hasilnya berapa? 24. Jadi EPB-nya 12, KPK-nya adalah 24. Itu caranya. Nah, selanjutnya kita menentukan soal nomor 2. Nah, ini 15, 20, dan 30.
Kalau 15 kita gunakan pohon faktor karena 5 kali 3 udah selesai. 20 karena dia ujungnya 0 juga bisa menggunakan 5 kali 4. 4-nya 2 kali 2. Nah, kalau 30 5 kali berapa? 6. 6 ini berarti 2 kali 3. Sehingga kalau kita ulah jadi bentuk faktorisasi 15 5 kali 3. 20 5 dikali 2 pangkat 2. Ya kan, karena 2-nya ada 2. 5 dikali 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2. Kalau 30 5 kali 2 kali 3. 5 kali 2 kali 3. Terus kita tentukan deh EPB dan KPK-nya. EPB tadi apa? Ambil yang sama. Yang sama yang mana? Karena soalnya ada 3, berarti samanya harus 3. Ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Kebetulan di sini yang sama adalah 5. 5 di atas, 5 di tengah, dan 5 di bawah. 5 yang mana yang kita ambil? Sama aja kan? Ambil salah satunya aja, berarti 5. Terus 2 sama lah. 2 ini nggak bisa disebut sama karena 2-nya samanya di tengah dan di bawah, nggak ada di atas. Berarti dianggap tidak sama. 3 bang, apakah sama? 3 itu nggak sama. Yalah, kenapa? Sekali lagi dia dianggap sama kalau soalnya 3, samanya harus 3. Karena di sini 3-nya cuma ada 2 di atas dan di bawah, nggak ada di tengah, berarti dianggap tidak sama. Sehingga EPB-nya cuma 5. Karena 5 ada di atas, di bawah, dan di tengah. Pilih salah satunya aja. Kalau dia berbentuk pangkat, ambil pangkat yang paling kecil. Kalau sama aja, ambil salah satunya aja. Sehingga EPB-nya 5. Selanjutnya KPK-nya. KPK tuh ambil semuanya. Kita ambil 5. Kita ambil, ada angka berapa sini? 2. Ada angka 3. Kita ambil semuanya dulu. Terus kita tentukan pangkatnya. 5 nih ambil salah satunya aja. 2 ada 2 pangkat 2. Ada 2. Yang mana yang pangkatnya paling besar? Ingat, lawan dari kecil adalah besar. Oh, ternyata 2 pangkat 2 yang paling besar. Terus 3-nya juga ada 2. Pilih yang mana ya 3-nya? 3 atau 3? Kalau 3 atau 3 kan sama nih. Pilih salah satunya aja. Ya udah, kita pilih 3. Tapi kalau dia berbentuk pangkat, ada pangkat yang besar, ambil yang paling besar. Karena lawan dari kecil adalah besar. Jadi yang diambil adalah yang besar. Terus kita hitung deh. 5 dikali 2 pangkat 2 itu 4 kali 3. 5 kali 4 berapa? 20. 20 kali 3 sama dengan 60. Nah, jadi EPB-nya 5 dan KPK-nya adalah 60. Nah, begitulah cara mengerjakan soal EPB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Ingat ya, tipsnya tadi kalau mencari EPB, ambil yang sama tapi kecil. Kalau KPK, ambil semua tapi harus besar nanti pangkatnya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.